Pada hingga saat ini, Indonesia tidak pernah mengakui kedaulatan Israel. Alasan Indonesia tersebut dikarenakan alasan historis, ideologis, dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Walaupun Indonesia selalu mengecam tindakan Israel yang menggenosida terhadap warga Palestina, tetapi Indonesia mempunyai hubungan gelap antara kedua negara tersebut. Hubungan gelap tersebut mencakup hubungan militer, intelijen, dan perdagangan. Lantas, bagaimana hubungan tersebut bisa terjalin? Simak sampai tuntas. Kita mulai dengan hubungan intelijen antara Indonesia dengan Israel. Jenderal TNI Purnawirawan Sumitro menyebut buku Dan Rafif dan Yossi Melman yang memasukkan dalam biografinya. Dalam biografinya yang berjudul Dari Pangdam Mula Warman sampai Pangkop Kamtib menyebut Indonesia pernah mengadakan hubungan intelijen dengan Mossad Israel. Pada saat awal pemerintahan Orde Baru, Soeharto melakukan hubungan dengan Mossad Israel. Pada akhirnya, Mossad memutuskan untuk mengirimkan sebuah tim dari posnya yang berada di Singapura menuju ke Jakarta. Mereka membuat pos yang cukup besar di bawah kedok komersial untuk penyamaran kegiatan bisnis. Agen-agen mereka berpura-pura untuk menjadi orang Eropa atau Amerika yang bertujuan untuk melatih tentara Indonesia dan Dinas Intelijen Indonesia. Melalui pos intelijen tersebut, perwira militer dan intelijen Indonesia dikirim ke Israel untuk menjalani pelatihan. Mereka berlatih untuk berfokus pada taktik anti-pemberontakan untuk mencari gerilyawan komunis. Teknik ini digunakan Israel untuk melindungi perbatasan dan melawan Palestina. Selanjutnya, pada tahun 70-an, pos intelijen Mossad yang berada di Jakarta tersebut menjadi perantara penjualan persenjataan Israel ke Indonesia. Penjualan alutsista bekas militer Israel tersebut ialah pesawat E-4 Skyhawk yang tidak lagi dibutuhkan oleh Angkatan Udara Israel. Pada saat momen itu juga, TNI AU kekurangan pesawat tempur. Pesawat tempur TNI AU pada saat itu ialah pesawat F-86 Sabre dan T-33 yang sudah ketinggalan zaman. Mendengar kabar bahwasannya Israel menjual pesawat A-4 Skyhawk-nya, pada akhirnya dimulailah Operasi Alfa. Operasi Alfa TNI Angkatan Udara merupakan operasi rahasia yang bertujuan untuk membeli pesawat tempur A-4 Skyhawk bekas militer Israel. Operasi tersebut diceritakan oleh mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, Marsda Djoko Purwoko, lewat biografinya yang berjudul Menari di Angkasa. Pihak intelijen mendapatkan bahwasanya Israel menjual 32 pesawat tempur E-4 Skyhawk-nya. Jika kabar tersebut terdengar ke publik, pembelian jet tempur tersebut akan menuai kritikan dan protes keras dari masyarakat. Pada akhirnya, mereka menjalankan operasi rahasia tersebut. Operasi tersebut dimulai ketika TNI AU mengirimkan teknisi dan 10 pilotnya yang diterbangkan ke Singapura. Setelah sesampainya di Singapura, para teknisi dan pilot tersebut dijemput oleh beberapa petugas Intel ABRI. Pada saat makan malam, salah satu perwira BAIS meminta mengganti paspor mereka menjadi surat perintah laksana paspor. Kepala BAIS saat itu, Maijen TNI Beni Murdani, memberikan perintah bahwasanya mereka melakukan operasi misi rahasia. Jika misi tersebut gagal, maka pemerintah Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Pada malam itu juga, mereka diberi arahan dan mengganti identitasnya tidak lagi menggunakan nama Indonesianya. Pada keesokannya, mereka diterbangkan ke Bandara Frankfurt, Jerman. Setelah transit di Bandara Jerman, selanjutnya mereka diterbangkan menuju Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Setibanya di Israel, mereka ditangkap dan digiring oleh petugas Bandara Ben Gurion, yang dimana petugas bandara tersebut ialah anggota Mossad yang menyamar. Selanjutnya mereka dibawa menuju ruang rahasia, yang dimana terdapat perwira BAIS yang sudah menunggu. Mereka diberikan briefing singkat oleh perwira BAIS mengenai berbagai hal yang harus dilakukan selama pelatihan di Israel. Tidak hanya itu, mereka diajari sedikit bahasa Ibrani. Selama pelaksanaan latihan, pangkalan udara tersebut dinamai Arizona, karena secara resmi mereka akan diterbangkan ke Arizona, Amerika Serikat. Mereka di sana berlatih menggunakan pesawat tempur E-4 Skyhawk.
Pilot-pilot tersebut melakukan berbagai manuver hingga menembus pertahanan udara Suriah. Setelah pelatihan pilot TNI AU di Israel, mereka mendapat brevet dan ijazah penerbang tempur dari Israel. Namun, para intelijen ABRI tersebut langsung menghancurkan brevet dan ijazah tersebut untuk menghilangkan bukti bahwasanya ada kerjasama militer antara Indonesia dan Israel. Selanjutnya, para penerbang tersebut diterbangkan ke Amerika Serikat hanya untuk sekedar berfoto-foto, yang bertujuan untuk mengecoh bahwasanya mereka berlatih di Amerika Serikat bukan di Israel. Selanjutnya, pada tanggal 4 Mei 1980, pesawat E-4 Skyhawk tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk. Pesawat tersebut diangkut langsung dengan kapal laut dari pelabuhan Israel. Pesawat itu dibalut menggunakan plastik, dan mereka memberikan label pesawat tersebut ialah F-5 Tiger. Dikarenakan pada saat itu juga, Indonesia memesan pesawat tempur F-5 Tiger. Selanjutnya, pada tahun 1993, Presiden Soeharto menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin di kediamannya di Jalan Cendana. Dalam rangka kunjungannya ke Asia saat itu, Yitzhak Rabin berupaya mempromosikan perdamaian di Timur Tengah. Setelah kunjungannya ke Cina dan Singapura, selanjutnya Yitzhak Rabin berkunjung ke Indonesia. Kunjungan Perdana Menteri Israel tersebut dilakukan dengan cara senyap dan rahasia. Pertemuan antara Yitzhak Rabin dan Soeharto berlangsung selama 1 jam tersebut, bertujuan untuk membuka hubungan diplomasi perdagangan dan mempromosikan perdamaian di Timur Tengah. Dalam pertemuan tersebut bahwasanya Soeharto bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dengan syarat Israel mengakui atas hak-hak Palestina. Atas pendapat Soeharto tersebut, Yitzhak Rabin bahwasanya akan berusaha untuk mencapai kesepakatan damai dengan Palestina dan meminta dukungan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Tetapi, pertemuan rahasia itu pun tidak membuahkan hasil, dikarenakan Perdana Menteri Israel tersebut dibunuh oleh kaum ekstremis Yahudi pada tahun 1995. Hingga pada akhirnya, proses perdamaian di Timur Tengah pun terhenti, dan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel tidak pernah terwujud. Selanjutnya, pada tahun 2000, Presiden Indonesia saat itu, Abdurrahman Wahid, atau yang sering disapa Gus Dur tersebut ingin membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Jauh hari sebelum dia menjadi presiden, Gus Dur pernah diundang oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tahun 1994 untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai Israel dan Yordania. Tujuan Gus Dur yang ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel ialah memastikan kapitalis George Soros yang merupakan keturunan Yahudi agar tidak mengacaukan pasar modal. Selanjutnya ialah Indonesia ingin meningkatkan daya posisi tawar di wilayah Timur Tengah. Sebab selama itu negara-negara Arab tidak pernah membantu menghadapi krisis yang ada di Timur Tengah. Selain itu, alasan ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel ialah untuk memperbaiki ekonomi yang memburuk sejak tahun 1998 yang membuat Gus Dur memiliki sikap politik terbuka terhadap masing-masing negara. Atas usulan Gus Dur tersebut menuai banyak kritik dan kecaman. Kritikan tersebut bahwasannya menuduh Gus Dur sebagai boneka Zionis. Namun, intinya konteks hubungan dengan Israel di dalam benak Gus Dur ialah hubungan perdagangan. Pada saat itu, PDB Israel mencapai 19,2 miliar US dollar, dan tingginya keterlibatan keturunan Yahudi di banyak lembaga keuangan internasional yang berpotensi untuk meningkatkan lobi ekonomi Indonesia secara global. Selanjutnya, pada tahun 2005, berawal dari keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, ialah agar Indonesia menjadi penengah konflik antara Israel dan Palestina. Dikarenakan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Menlu Indonesia melakukan pertemuan dengan Menlu Israel secara sembunyi-sembunyi. Lokasi pertemuan antara kedua negara tersebut dilakukan di sebuah hotel di Jenewa, Swiss. Semua biaya pertemuan tersebut ditanggung oleh pemerintah Indonesia sebagai pengundang. Pertemuan tersebut disetujui pada pukul 11 dan ditutup dengan makan siang. Sebelum acara dimulai, 2 agen Mossad telah berjaga-jaga di pintu masuk. 3 lainnya mengecek ke dalam ruangan supaya tidak ada alat penyadap
maupun kamera pengintai. Pada akhirnya, mereka pun bertemu. Masing-masing didampingi oleh 5 orang. Perwakilan dari Israel tersebut bahkan ada seorang rabi. Menlu Israel pada saat itu, Silvan Shalom Sumringah, dan mengiyakan atas inisiatif Indonesia tersebut. Namun, pembicaraan kedua pejabat tersebut, Israel mengajukan syarat yang sulit bagi Indonesia, yaitu Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Melihat persyaratan Israel tersebut, Menlu Wirayuda terhenyak seketika. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka akan terjadi aksi protes terhadap pemerintahan SBY. Pertemuan antar kedua negara tersebut berlangsung selama 45 menit. Meski begitu, pihak Israel berharap kedua negara tersebut bisa terus menjalin kontak di masa depan. Dan sialnya lagi, ternyata pertemuan tersebut bocor. Di luar sana sudah banyak wartawan yang menunggu di luar. Untung saja lokasi hotel tersebut memiliki banyak pintu keluar. Maka dari itu, Menlu Wirayuda dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selamat dari kecaman di dalam negeri. Selanjutnya, dalam hubungan perdagangan, Indonesia juga memiliki hubungan dagang dengan Israel. Indonesia mengekspor komoditas seperti furnitur dan bahan makanan ke Israel. Sementara, Israel mengekspor barang-barang berteknologi tinggi ke Indonesia. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Israel tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dikarenakan tidak ada hubungan diplomatik antar negara tersebut. Perdagangan antara kedua negara tersebut dilakukan dengan cara melalui pihak ketiga. Menurut data dari BPS, pada Oktober 2023 total impor barang dari Israel ke Indonesia sebesar 2.500.000 lebih US dollar. Impor bulan Oktober didominasi oleh mesin dan pesawat mekanik yang nilainya mencapai 734.000 US dollar. Selanjutnya, komoditas mesin dan peralatan listrik juga mendominasi impor Indonesia dari Israel yang bernilai 718.000 US dollar. Dan selanjutnya ialah komoditas perkakas dan perangkat potong senilai 316.000 US dollar. Selain mengimpor, Indonesia juga mengekspor barang ke Israel. Ekspor Indonesia ke Israel pada Januari sampai dengan Oktober 2023 mencapai 140,57 US dollar dengan komoditas utama berupa lemak dan minyak hewani atau nabati, alas kaki, mesin atau perlengkapan elektrik dan sebagiannya, serat stapel buatan, serta ampas dan sisa industri makanan. Selain itu, militer Indonesia tercatat juga memakai alutsista buatan Israel. Pemerintah Indonesia tercatat melakukan impor senjata dari Israel senilai 1,32 juta US dollar atau setara 18,48 miliar rupiah pada tahun 2020. Menurut data dari BPS, impor senjata dari Israel meliputi 3 kode Harmonized System atau disingkat HS. Pertama, kode HS93011 ini meliputi senjata artileri seperti senapan, mortir, dan meriam howitzer yang merupakan dominasi dari impor yang sebesar 1,28 juta US dollar. Kedua, kode HS93051 atau suku cadang dan aksesori revolver serta pistol. Nilainya tercatat sebesar 3.756 US dollar. Ketiga, kode HS93059 yang merupakan suku cadang dan aksesori revolver serta pistol heading 9302 dari kulit atau tekstil lainnya. Nilainya mencapai 41.091 US dollar. Tidak hanya itu, TNI AU juga diketahui menggunakan drone buatan Israel. Drone buatan Israel tersebut ialah Drone Orbiter 2B yang diproduksi oleh Aeronautics Defense System yang berbasis di Yavne, Israel. Drone Orbiter tersebut digunakan oleh Kesatuan Kopasgat. Selain Drone Orbiter, TNI AU diketahui juga mengoperasikan drone Aerostar buatan Israel. Dan itulah hubungan tersembunyi antara Indonesia dengan Israel yang berhasil kami rangkum.
Sebenarnya masih banyak hubungan-hubungan rahasia antara Israel dan Indonesia yang belum bisa kami rangkum. Hal mengenai hubungan Indonesia dan Israel mencerminkan dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, dan ideologi. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mengkritik kebijakan Israel terhadap Palestina. Hal ini menjadi salah satu alasan utama Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Meskipun demikian, terdapat interaksi dalam bidang ekonomi, intelijen, dan militer yang melibatkan kedua negara secara informal. Selain itu, hubungan antar masyarakat, seperti perjalanan religius dan kegiatan olahraga, menunjukkan adanya komunikasi terbatas di luar lingkup politik. Kedepannya, hubungan Indonesia dan Israel tetap akan dipengaruhi oleh perkembangan isu Palestina dan dinamika geopolitik global. Jika terjadi kemajuan dalam proses perdamaian Israel-Palestina, ada kemungkinan pendekatan yang lebih pragmatis dapat dilakukan. Namun, tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Indonesia dalam mendukung keadilan dan perdamaian dunia. Pada pembahasan video tersebut, kami tidak bermaksud untuk menyudutkan sebuah pihak atau tokoh di dalam isi video tersebut dan menyetujui menormalisasikan hubungan antara Indonesia dan Israel. Pada pembahasan tersebut, kami hanya menginformasikan bahwasannya pemerintah Indonesia pernah melakukan hubungan tersembunyi yang dilakukan antara Indonesia dengan Israel. Harapan kami semoga konflik yang terjadi di Palestina saat ini cepat berlalu dan terciptanya perdamaian antara kedua negara tersebut. Pada pembahasan video kali ini cukup sampai di sini saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.